Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وصلي وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh bermujahadah, kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah pada setiap kesempatan. Bertambahlah kiranya kesyukuran kita atas segala nikmat yang didapatkan. Bertambahlah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan. Bertambahlah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa yang kufur, Allah itu maha kaya. Sungguh Allah itu tak mengharapkan, tak membutuhkan apapun dari alam semesta. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, bulan ini kita berada pada dua momentum yang sangat besar. Yaitu pertama adalah Muharram, hijrah, tahun baru Islam, dan sekarang sudah berada di pertengahan Muharram. Kita peringati Muharram sebagai tahun baru Islam, dan pada tanggal 10 Muharram dan sampai akhir bulan ini pun kita masih mengisi bulan Muharram ini dengan kepedulian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Momentum yang kedua adalah tahun ini kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. 77 tahun sudah merdeka. Oleh karenanya khutbah yang singkat ini, hijrah untuk kemerdekaan. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan tetesan darah, air mata, nyawa dari para syuhada yang mereka tak pernah mengharapkan imbalan apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, dalam sebuah buku yang Khatib tuliskan sekolah anak kita, memuat ada 4 virus kemelaratan. Ada 4 virus kemelaratan yang bisa mematikan kehidupan kita. Dan keempat virus inilah yang sedang melanda negeri kita dan hampir seluruh negara-negara Islam di penjuru dunia. Dan kalau kita tidak terbebas dari virus kemelaratan ini, maka sesungguhnya kita tidak pernah merdeka dan tidak merasakan arti kemerdekaan, apalagi kita mampu mensyukuri kemerdekaan itu. Yang pertama, virus kemelaratan yang Khatib maksudkan adalah kemiskinan. Sangat memilukan data tentang kemiskinan umat Islam atau rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sangatlah banyak. Apalagi untuk skala dunia,
untuk negeri Indonesia ini saja banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan, yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang untuk makan kesehariannya susah. Dan bukan karena negeri ini tidak kaya raya, Allah berikan negeri yang kaya raya, kaya alamnya, tak pernah habis sampai hari ini, tapi dihabiskan oleh segelintir orang yang mestinya dibagikan kepada rakyat dan umat, tapi diselewengkan dengan korupsi dan melakukan tindakan yang terlarang. Dan inilah virus. Apalagi kalau sampai sikap mental kita sebagai umat Islam itu tentang miskin, sudahlah, ini memang takdir Allah dan tidak mau bekerja. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan virus kemiskinan. Kalau sikap mental kemiskinan ini ada pada diri kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan. Kita akan tetap menjadi orang-orang tertindas dan dizolimi, dan selalu menjadi alat-alat yang digunakan untuk kepentingan orang lain. Kalau hari ini generasi kita miskin, jangan sampai lagi anak-anak kita nanti juga mewarisi kemiskinan, tapi harus kita wariskan mereka dengan ketercukupan. Yang kedua, virus kemelaratan itu adalah kebodohan. Masih sedikit akses pendidikan yang diterima oleh umat Islam di negeri ini atau rakyat Indonesia ini. Sebahagian besar dari umat kita masih jauh tingkat pendidikannya. Baru segelintir orang yang bisa mencapai kuliah atau sampai sarjana, bahkan yang sampai tingkat SLTA, SMP, bahkan sebahagian sekolah dasar pun tidak bisa. Ini soal kebodohan. Dan tanggung jawab ini ada pada negara. Melindungi orang miskin, pendidikan, semua itu tanggung jawab negara. Tapi bila mana hari ini kita tidak mendapatkan pendidikan itu, anak-anak kita di penjuru negeri, di kampung-kampung terluar terbatas sana, masih banyak yang tak bisa sekolah. Walaupun sekolah sarana pendidikannya sangat minim, maka sesungguhnya kita tidak merasakan kemerdekaan. Yang ketiga, virus yang mematikan itu adalah kemalasan. Berbahaya kemiskinan, bahaya kebodohan, tapi jauh lebih berbahaya kemalasan. Orang miskin kalau dia sungguh-sungguh bekerja keras, ada peluangnya untuk menjadi orang kaya atau orang cukup. Orang bodoh pun kalau dia belajar bisa menjadi pandai, tapi kalau orang malas, dia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan Allah sangat murka kepada orang malas ini, dan disebutkan sebagai ciri orang-orang munafik. Mereka berdiri dalam keadaan malas untuk mendirikan sholat. Karena itu Rasulullah SAW pernah juga mengingatkan tentang ini. Allahumma inni a'udzuka minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ribat, lemah dan malas. Karena kalau orang malas, maka dia tidak pernah bisa menjadi apa-apa. Dan yang keempat, virus yang membuat hidup kita melarat adalah kemusyrikan, kesyirikan. Dan inilah yang paling berbahaya dari virus kemelaratan. Kenapa? Karena tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Orang yang musyrik mensyirikatkan Allah, bukan berarti dia tidak menyembah Allah, tapi dia percaya kepada selain Allah, menduakan Allah. Dan itu seringkali kita terjerumus kepada kemusyrikan ini karena kita menduakan Allah dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan apapun dunia ini. Maka sebenarnya kita telah terjerumus kepada kemusyrikan. Dan itu adalah virus kemelaratan kita. Andaikan pun kita kaya, andaikan pun kita pandai, andaikan pun kita sungguh-sungguh, tapi kalau kita syirik, maka sirnalah semua segala amal soleh yang pernah kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin, apa kaitannya ini dengan kemerdekaan? Disinilah letaknya hijrah itu penting. Hijrah itu merubah kehidupan dari yang buruk kepada yang baik. Momentum kemerdekaan dengan hijrah ini adalah mari kita hijrah. Mari kita hijrah dari kemiskinan kepada ketercukupan. Dengan apa? Dengan bekerja sungguh-sungguh. Allah tidak pernah menakdirkan seseorang itu miskin, tapi selalu dibuatnya keterkecukupan. Selalu cukup dengan potensi yang Allah sudah berikan pada diri kita, dengan kekayaan yang ada di sekitar kita. Semestinya kita tidak miskin kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita bekerja mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan miskinnya yang salah, tapi sikap mental kita menyikapi kemiskinan itu yang salah.
Dan kalau kita tidak beralih hijrah dari kemiskinan, sikap mental itu kepada ketercukupan, usaha kita yang sungguh-sungguh, maka kita tidak merdeka sampai kapanpun, sampai mati pun. Orang kaya raya Bill Gates pernah mengatakan, kalau kau lahir sebagai orang miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kau mati dalam kemiskinan itu salahmu. Artinya apa? Berarti kita tidak bekerja keras. Padahal Allah perintahkan kita dalam Al-Quran supaya apa? Cari kehidupan, wabtaghi fima ataqallahu min. Cari kehidupan kalian di akhirat, tapi jangan lupa tentang kehidupan dunia. Dan inilah 4 virus kemelaratan ini harus kita hijrah. Hijrah kita dari kemiskinan menjadi ketercukupan, hijrah dari kebodohan kepada kepandaian, hijrah dari kemalasan menuju kesungguhan, dan hijrah dari kemusyrikan menuju ketauhidan. Dan kalau ini kita lakukan, barulah kita sebenarnya merdeka. Rasulullah SAW dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah supaya apa? Terbebas dari tekanan, kungkungan, penjajahan, ancaman, sehingga terbebas melaksanakan syariat. Dan sekarang kita sudah bebas secara fisik material, tapi kita masih terjajah dari segi ekonomi kehidupan kita, dari segi budaya kehidupan kita, dari pendidikan kita. Semua kita belum merdeka sampai hari ini, dan ini perjalanan panjang. Dan hijrah ini harus kita jadikan momentum bahwa harus hijrah, pindah dari sikap kita tadi yang tidak disukai Allah, hijrah kepada apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika demikian kita lakukan, maka kemerdekaan akan kita dapatkan. Dan kita mensyukuri kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pejuang-pejuang, para alim ulama yang sudah berkorban di jalan Allah ini. Maka kita bersyukurnya dengan bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, Tidak boleh kita berleha-leha, apalagi mewariskan kemiskinan itu kepada anak-anak kita. Bukan hanya miskin secara harta, tapi miskin akidah, miskin ilmu, miskin pula adab dan akhlak. Dan itulah perjuangan yang luar biasa yang sedang kita hadapi. Oleh karena itulah Al-Quran tadi mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'ah." Siapapun kalian yang berhijrah di jalan Allah, maka kalian akan temukan tempat hijrah yang baik dengan rezeki yang luas. Maka jangan pernah diam, bergeraklah untuk kemajuan. Bergerak adalah kehidupan, dan diam adalah kematian. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa hijrah itu dari apa yang dilarang oleh Allah kepada apa yang dicintai oleh Allah, dan kemerdekaan yang Allah anugerahkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang kita, dan kewajiban kita generasi yang sekarang mensyukurinya dengan cara berbuat yang semaksimal mungkin. Apapun yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kapasitas kita, dan itu semata-mata kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada para syuhada, para pejuang negeri ini yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk memerdekakan, mempertahankan negeri Indonesia ini. Dan kita pun diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang beradab, berilmu dan berakhlak, bertauhid kepada Allah, sehingga nanti kalau suatu hari kita meninggal dunia dan di akhirat ditanya oleh Allah, jawaban kita sudah turut mensyukuri kemerdekaan dan menyiapkan generasi yang mampu memajukan bangsa negara dan umat Islam di negeri ini. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.